Hai Webinar Lover, saya Feldi. Untuk minggu ini saya akan membahas tentang perawatan barbiton untuk harian ya. Jadi sebenarnya dari berapa banyak macam setup kandang, saya samarkan aja itu yang menggunakan alas koran karena itu paling simpel dan paling mudah ya. Nggak banyak buang waktu lah ya. Jadi sebenarnya perawatan barbiton itu untuk kandang terutama itu nggak setiap hari, jadi nggak seperti hewan lain yang tiap hari itu harus selalu dibersihkan atau dicuci gitu ya. Nah, perawatan kandang sendiri itu sebenarnya cukup saat barbiton tersebut buang kotoran. Jadi buang kotoran atau mungkin air tumpah, silakan kalian cuci dan bersihkan gitu ya. Jadi nggak usah dibikin ribet aneh-aneh lah. Nah, rekomendasi saya untuk meminimalisir tumbuhnya kuman atau virus apa segala macam, saya sangat menyarankan kalau kandang tersebut disemprot disinfektan terlebih dahulu sebelum dicuci dengan sabun ya. Jadi kalian bisa mencari disinfektan yang ramah untuk hewan, terutama yang nggak ada kandungan fenolnya, karena kandungan fenol itu bisa menjadi racun untuk beberapa jenis hewan ya. Jadi aman aja, jangan yang mengandung fenol. Lalu semprot di kandang, habis itu diamkan paling cepat tuh 1 menit, baru dibilas bersih pakai sabun. Udah gitu cukup. Kalian bisa cek video saya sebelumnya, nanti dengan cari sendiri di bagian playlist terutama itu cara saya membersihkan kandang barbiton saya, koleksi saya gini, nggak ribet, simpel sekali. Terus biasa ada pertanyaan, barbiton itu perlu dimandikan atau enggak? Nah, sebenarnya nggak perlu. Jadi seandainya ada kotoran yang menempel pada barbiton tersebut, kalian cukup lap saja dengan tisu bayi, bisa tisu basah gitu ya, atau dengan lap basah yang hangat. Ini nggak perlu sampai direndam berlama-lama, nggak perlu. Ya simpel sekali kan, nggak terlalu makan waktu sebenarnya, karena kotoran yang nempel di badan itu asal basah dikit dilap udah hilang gitu. Nah, untuk barbiton yang biasanya butuh di treatment direndam itu biasanya yang terserang kutu. Nah, kutu tersebut itu biasanya bukan dari si barbiton sendiri, tapi merupakan lompatan dari reptil lain. Jadi bukan bukan hal yang sebenarnya wajar ditemukan pada barbiton, karena pada barbiton sendiri itu karena dia sudah hasil penangkaran, otomatis kemungkinan dia untuk membawa kutu itu sangat kecil, jadi nggak usah khawatir. Biasanya kutu itu disebabkan oleh hewan yang masih tangkapan liar. Itu masalah utama di yang punya koleksi macam-macam, itu biasa ada di situ. Gitu. Ntar saya bahas di minggu depan untuk si kutu ini atau problem lainnya ya. Cuman intinya untuk perawatan sangat simpel sekali, nggak usah dibikin ribet. Terus untuk disinfektan, cukup satu botol ini botol spray 1 liter sama suntikan 5 mili. Saya menggunakan 5 mili disinfektan untuk 1 liter ini. Bukan 5 mili, 15 mili, karena otomatis kandungan disinfektan yang nggak mengandung fenol biasanya sedikit lebih rendah, jadi saya agak lebih banyak dosisnya. Dan sejauh ini nggak ada masalah. Terus juga waktu di spray itu baunya nggak terlalu pekat, jadi nggak mengganggu lah, kira-kira begitu ya. Itu kalau untuk disinfektan lain saya kurang tahu, cuman rekomendasi saya kalau bisa F10, kalau enggak ya yang khusus buat hewan aja secara keseluruhan gitu ya. Nggak usah dibikin tahu ribet, ada ini aman buat hewan, beli pakai, udah gitu aja. Kalau butuh
dilarutkan kalau misalnya beli langsung pakai ya langsung pakai biasa. Kalau yang sepakai tuh agak lebih mahal gitu aja. Jadi perawatan nggak usah bikin ribet, nggak perlu bersihin kandang setiap hari. Yang penting kalau misalnya basah aja cukup diganti, kalau ada kotoran baru dicuci bersih kandangnya ya. Sekian aja video singkatnya, sampai jumpa video berikutnya. Ciao.